Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Saudaraku, kita akan lanjutkan tentang topik orang benar. Kalau di Suara Gembala yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana kita bisa menjadi orang benar. Ya, sudah panjang lebar dijelaskan. Sekarang kita akan belajar apa janji Tuhan di dalam firman mengenai orang benar tersebut. Jadi rupa-rupanya ada banyak janji-janji Bapa untuk orang-orang benar. Salah satunya, saudaraku, kita lihat dalam Mazmur pasal yang kelima, ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Jadi orang benar itu diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, alangkah bahagianya kita kalau kita menjadi orang yang secara posisi sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Di hadapan Bapa kita tergolong, terhisap sebagai kelompok orang-orang benar. Nah, orang-orang benar, kata firman, akan diberkati oleh Tuhan. Engkau memagari dia, memagari orang benar dengan anugerah-Mu seperti perisai. Jadi pagarnya itu anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, seperti perisai, jadi rapat sekali. Ini janji, saudaraku, yang kita bisa pegang, karena firman Tuhan adalah kebenaran. Itu salah satu janji. Kemudian kita akan lihat di dalam Amsal 10. Amsal ini kalau saudara baca, saudara klik aja di aplikasi Alkitab saudara, cari tulis orang benar, nanti saudara klik akan ketemu begitu banyak kata orang benar, khususnya di dalam Mazmur dan Amsal. Nah, di dalam Amsal, saudaraku, pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-3, saya bacakan. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Jadi orang benar itu dipelihara oleh Tuhan. Tidak dibiarkan kelaparan. Nah, berikutnya keinginan orang fasik ditolaknya. Nah, kita nggak usah ngurusi orang fasik, saudara. Kita percaya bahwa kalau kita ini menjadi orang benar di mata Tuhan, maka Dia tidak akan membiarkan kita kelaparan. Di masa kekeringan, masa pandemi yang berdampak resesi, di mana fakta yang harus kita hadapi adalah kesulitan di dalam mencari nafkah, Tuhan menjamin, berjanji tidak akan membiarkan orang benar menderita kelaparan. Saudaraku, ada saat-saat di mana Tuhan menguji. Nggak ada uang, nggak ada kiriman makanan, ya. Kemudian kita harus berdoa, ya. Nah, itu puasa yang Tuhan izinkan model begitu itu biasanya pengalamannya luar biasa. Saya pernah membaca, saudara, buku yang berjudul Yerusalem Memanggilku. Itu adalah riwayat dari seorang wanita yang luar biasa, namanya Lydia Prince. Nah, Lydia ini dipanggil Tuhan dari negerinya di Denmark. Dia berangkat ke Yerusalem di tahun 30-an, saudara, sebelum Israel merdeka. Jadi di sana itu ya situasinya kacau balau. Kalau saudara pergi ke Tanah Perjanjian sekarang, ya beda jauh dengan tahun 30-an, saudara. Waktu itu belum dibangun, masih merupakan kota Yerusalem itu kota yang masih berantakan, saudara, ya, belum dibangun. Nah, pada waktu itu Lydia Prince
ngalami ada konflik ya politik, saudaraku, karena itu masa-masa menjelang berdirinya negara Israel, di mana orang-orang Yahudi mulai berdatangan ke Israel, khususnya ke Yerusalem, dan itu ditentang oleh penduduk yang sudah menetap di sana sebelumnya, yaitu bangsa yang sekarang dikenal dengan Palestina. Itu konflik terjadi. Jadi dia tidak berani keluar dari rumahnya, sementara uang nggak ada, makanan nggak ada. Berpuasa sampai 5 hari, saudara, Lydia Prince, dan dia hanya minum air saja. Sampai selesai dia hari kelima, dia keluar, dan di sana Tuhan memelihara dia menemukan akan mujizat-mujizat yang luar biasa, di mana ada orang yang memberi makan, kemudian dia melihat di banknya juga ada kiriman uang dan sebagainya. Jadi kalau masa sulit itu terlewati, masa ujian itu terlewati, janji firman Tuhan itu iya dan amin bagi orang benar, saudara. Jadi dikatakan bahwa Tuhan tidak membiarkan orang benar itu kelaparan, itu ya dan amin. Jadi ada banyak, saudaraku, janji-janji. Sekarang kalau kita lihat ayat yang ke-6, berkat ada di atas kepala orang benar. Jadi orang benar itu diberkati oleh Tuhan. Nggak usah dikhawatirkan, saudaraku. Kalau Anda menjadi orang benar, maka ada berkat yang akan menyertai saudara. Tetapi pertanyaan, nah ini yang seringkali menjadi tanda tanya bagi orang-orang Kristen yang belum mendalam, yaitu apakah orang benar itu nggak pernah mengalami kesulitan? Nah, ternyata jawabannya ada di dalam Alkitab, saudara. Coba kita lihat Mazmur 34 ya, Mazmur 34 ayat yang ke-20. Ini mengejutkan, saudara, ini ayat terkenal. Bunyinya demikian. Kemalangan orang benar banyak. Loh, orang benar kok malang? Mestinya kan mujur, saudaraku ya. Tapi ternyata ada ayat yang berbunyi kemalangan orang benar banyak. Saya ingin sampaikan, saudaraku, bahwa tidak semua orang benar menggenapi ayat ini. Tapi kalau ada orang yang tahu bahwa dia adalah orang benar, dia hidup di dalam Tuhan, dan dia pun mentaati akan perintah-perintah Tuhan, dia adalah orang benar yang takut akan Tuhan. Tapi kalau dia ditimpa kemalangan, barangkali dia sedang menggenapi satu ayat ini. Kemalangan orang benar banyak. Tapi firman nggak berhenti sampai di situ, saudara. Kelanjutannya ada. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi Tuhan akan melepaskan setelah waktu masa ujian dari kemalangan yang bertubi-tubi itu, Tuhan akan menolong. Haleluya, saudaraku, kita bisa berpegang teguh kepada janji-janji firman Tuhan. Jadi orang benar itu bisa ditimpa kemalangan, bahkan tidak sedikit kemalangan yang menimpa dia. Banyak dikatakan. Nah, satu lagi pertanyaan. Apakah orang benar tidak pernah grogi, tidak pernah goyah? Ini kita lihat, saudara. Mazmur 55. Firman Tuhan ini kalau diselidiki, wah, kaya sekali dengan pelajaran-pelajaran. Dan ini pelajaran kehidupan, saudaraku ya. Kita yang berjuang untuk tetap hidup dalam kebenaran, posisi maupun apa yang kita lakukan itu benar, kita harus punya dasar firman untuk menopang akan iman kita. Mazmur 55 ayat yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Saudara khawatir karena sedang ditimpa bermacam-macam masalah,
serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Ini diulangi ya oleh Petrus, Rasul Petrus. Ayat ini ditulis lagi dalam surat Petrus. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Wow. Kalau tidak dibiarkan selama-lamanya orang benar itu goyah, berarti orang benar bisa goyah. Betul, saudara? Saudara setuju? Iya. Orang benar itu bukan berarti Superman, enggak. Orang benar itu manusia biasa yang percaya kepada janji-janji firman Tuhan. Jadi kalau ada orang benar ditimpa kemalangan bertubi-tubi, dia bisa goyah, saudara. Bisa lemah, bisa letih lesu. Tetapi ada janji Tuhan yang saya harap saudara pegang. Barangkali ada di antara saudara yang sedang goyah. Goyah imannya, goyah kekuatannya, ketegarannya goyah. Akui aja, karena firman katakan demikian. Jadi saudara nggak perlu menyangkal fakta mengatakan bahwa aku sedang lemah, aku sedang goyah. Enggak, katakan, aku goyah Tuhan, aku lemah. Tapi aku percaya bahwa tidak selama-lamanya Engkau membiarkan aku goyah. Karena Engkau akan menopang aku, dan Engkau akan mengangkat aku kembali. Seperti ada satu ayat tambahan, saudaraku ya. Amsal 24 ayat 16. Ini antara Mazmur dan Amsal terus ya, saudaraku ya. Amsal 24 ayat yang ke-16. Ini ayat yang bagus, terkenal. Ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh. Berarti orang benar bisa jatuh, saudaraku. Ya, saudara jangan pikir orang benar nggak pernah jatuh. Bisa jatuh. Tapi dia tidak pernah terkecoh, tertipu dengan kelemahan-kelemahan diri yang membuat dia jatuh. Firman ini katakan sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Jatuh dalam bisnis, jatuh di dalam apa saja, saudaraku. Dia terpuruk. Tapi saudara, ada janji yang tidak berhenti sampai pada kejatuhan. Bahkan 7 kali jatuh, dia bangun kembali. Saya sempat merenung akan angka 7. Kenapa kok 7 kali? 7 itu angka sempurna. Jatuhnya itu sudah sempurna istilahnya. Kalau bisnisnya jatuh itu sudah habis-habisan, 0 bahkan minus begitu. Tapi kalau dia orang benar, dia akan bangun kembali, saudaraku. Dia akan bangkit kembali. Saya ingat akan kesaksian dari almarhum Pak Ciputra, saudaraku. Pak Ci ini setelah dia menerima Yesus, dia dulunya kan seorang yang mencari hal-hal spiritual, sempat dia masuk memperdalam akan transcendental meditation, TM, ya, yang itu kalau semedi terus badannya bisa diangkat-angkat itu ya, saudaraku ya. Kemudian oleh anugerah Tuhan, Pak Ci almarhum itu dia menjadi orang Kristen, dia percaya Yesus. Nah, ketika Indonesia dilanda krisis moneter, kemudian terjadi ancur-ancuran, saudaraku ya, tahun 98, peralihan pemerintahan dari Orde Baru ke zaman reformasi, itu bisnisnya Pak Ciputra Group itu, saudaraku. Itu menurut pengakuan dari kesaksian beliau waktu masih hidup, saudara. Dia katakan, saya bukan hanya 0, tapi saya jadi minus. Bayangkan, saudaraku, orang yang konglomerat yang kaya raya, kalau dihitung minus. Tapi ya, janji ini berlaku. 7 kali sempurna jatuhnya, bangun lagi, saudaraku. Dan di akhir hidupnya,
posisi dari bisnisnya sudah oke, sudah kembali berdiri. Jadi saudara, janji Tuhan ya dan amin. Pegang kuat-kuat, pegang teguh-teguh, orang benar dipelihara oleh Tuhan, disertai dan diberkatinya. Tuhan Yesus memberkati.